Dari sekian banyak planet di tata surya, ada satu dunia yang bahkan para ilmuwan sendiri menyebutnya sebagai salah satu tujuan paling berbahaya bagi manusia. Planet ini tidak sepopuler Mars, juga tidak sebesar Jupiter. Tapi karena jaraknya yang sangat jauh dan sangat sulit untuk dicapai, perjalanan ke sana seperti perlahan-lahan kehilangan kemanusiaanmu saat kamu masih hidup. Planet itu adalah Uranus. Kebanyakan dari kita hanya mengenal Uranus sebagai planet biru yang dingin di buku-buku sains. Tapi dalam kehidupan nyata, ini adalah salah satu tempat paling ekstrim yang bisa dibayangkan manusia. Bukan hanya karena iklimnya, tapi bahkan perjalanan menuju ke sana bisa merusak tubuh manusia sebelum sampai. Jika suatu saat nanti ada misi berawak ke Uranus, itu tidak akan seperti misi ke bulan atau Mars. Tantangannya berada di level yang berbeda. Karena yang dihadapi di sini bukan hanya jarak, musuhmu adalah waktu, radiasi, isolasi, dan efek luar angkasa terhadap otak dan tubuh manusia. Pada tahun 1977, NASA meluncurkan Voyager 2. Sampai sekarang, itu masih satu-satunya wahana antariksa yang pernah mendekati Uranus. Wahana ini menggunakan bantuan gravitasi dari Jupiter dan Saturnus untuk mempercepat perjalanannya keluar dari tata surya. Meskipun begitu, butuh lebih dari 8 tahun sebelum wahana itu mencapai planet tersebut. Menurut penelitian NASA dan badan antariksa lainnya, misi berawak yang mungkin menuju Uranus bisa memakan waktu lebih dari 1 dekade. Itu baru satu arah saja. Dan semakin lama perjalanan, semakin banyak masalah yang menumpuk. Di bumi, kita dilindungi oleh atmosfer dan medan magnet dari radiasi berbahaya yang berasal dari luar angkasa. Tapi semakin jauh kamu dari bumi, perlindungan itu perlahan-lahan menghilang. Di Stasiun Luar Angkasa Internasional saja, paparan radiasi para astronot sudah jauh lebih tinggi dibandingkan orang biasa di bumi. Tapi ISS masih berada di dalam sebagian perlindungan magnetosfer planet kita. Menurut NASA dan berbagai studi ilmiah tentang penerbangan luar angkasa jangka panjang, paparan sinar kosmik galaktik bisa menyebabkan kerusakan serius pada DNA, otak, jantung, dan sistem imun. Ini bukan sekedar kelelahan biasa. Beberapa efeknya bisa bersifat permanen. Ketika seseorang berada terlalu lama di lingkungan mikrogravitasi, tubuh mulai melemah meskipun ada peralatan olahraga di pesawat luar angkasa. Tulang secara perlahan menipis, otot melemah, bahkan aliran darah dalam tubuh juga berubah. Menurut penelitian dari misi jangka panjang di ISS, beberapa astronot mengalami masalah penglihatan karena perubahan tekanan di dalam kepala saat berada di gravitasi nol. Pada masa pandemi, banyak orang kesulitan menghadapi isolasi selama beberapa bulan. Itu saja di bumi, bagaimana lagi kalau kamu harus jauh dari seluruh umat manusia selama puluhan tahun? Menurut para analis dan psikolog luar angkasa, salah satu tantangan terbesar dalam misi luar angkasa jauh di masa depan bukan hanya soal rekayasa, tapi juga kesehatan mental kru. Karena jaraknya yang sangat jauh, komunikasi dengan bumi tidak bisa dilakukan secara real time. Ketika kamu sudah berada di Uranus, pesan sederhana saja bisa memakan waktu lebih dari 2 jam untuk sampai dan kembali. Karena kecepatan cahaya dan jauhnya planet, yang lebih mengejutkan lagi adalah kondisi Uranus itu sendiri. Planet ini dikenal sebagai raksasa es. Uranus, kilala ito bilang ice. Tapi bukan berarti hanya es murni yang bisa ada di sana. Sebenarnya, planet ini tidak memiliki permukaan padat yang bisa diinjak manusia, tidak seperti bumi. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Metana adalah alasan mengapa planet ini berwarna biru. Tapi di balik warna indah itu, lingkungannya sangat brutal. Menurut pengamatan dari Voyager 2 dan studi teleskop, angin di Uranus bisa mencapai lebih dari ratusan kilometer per jam. Suhunya juga sangat rendah, mencapai hampir minus 200 derajat Celcius di atmosfer bagian atas. Dan semakin dalam, tekanannya semakin tinggi, hingga menjadi mustahil bagi wahana antariksa biasa untuk bertahan hidup. Ada juga ilmuwan yang percaya bahwa di bawah tekanan ekstrim di dalam Uranus, mungkin terbentuk apa yang disebut hujan berlian, di mana karbon menjadi kristal karena panas dan tekanan yang sangat tinggi. Namun hingga sekarang, hal ini masih terus diteliti dan belum ada konfirmasi langsung dari eksplorasi langsung. Jadi meskipun suatu hari manusia bisa sampai ke sana, itu tidak akan seperti mendarat di dunia baru seperti yang terlihat di film-film fiksi ilmiah. Kemungkinan besar, misi ini hanya akan menjadi misi orbital, di mana pesawat luar angkasa akan mengorbit sambil mempelajari planet tersebut dari kejauhan. Dengan teknologi saat ini, misi ke Uranus baru bisa dilakukan sekarang. Dibutuhkan anggaran yang sangat besar,
persiapan selama puluhan tahun, dan risiko yang sangat tinggi bagi kru. Ini juga alasan mengapa banyak badan antariksa masih lebih fokus pada bulan dan Mars. Mereka lebih dekat, lebih praktis, dan lebih memungkinkan untuk misi manusia jangka panjang. Tapi meskipun begitu, Uranus tetap penting bagi ilmu pengetahuan. Menurut para ilmuwan planet, mempelajari raksasa es adalah kunci utama untuk memahami bagaimana tata surya terbentuk. Banyak juga eksoplanet di sistem bintang lain yang mirip dengan Uranus dan Neptunus. Jadi semakin kita memahami planet-planet ini, semakin kita juga memahami kemungkinan dunia lain di alam semesta. Untuk saat ini belum ada misi manusia yang konkret menuju Uranus. Namun ada beberapa proposal untuk misi robotik di masa depan yang mungkin akan dikirim dalam beberapa dekade mendatang. Dan mungkin itu adalah langkah yang paling masuk akal untuk saat ini. Karena dengan kondisi teknologi manusia saat ini, Uranus belum menjadi tujuan yang siap untuk kita tinggali. Ini menjadi pengingat bagi kita betapa kecilnya manusia di hadapan luasnya luar angkasa. Dan seberapa jauh lagi kita harus melangkah sebelum kita benar-benar bisa mengatakan bahwa kita mampu menaklukkan luar angkasa. Semakin lama manusia berada di antariksa jauh, perlahan-lahan desain tubuhnya sendiri mulai berubah. Dan salah satu yang paling pertama terkena dampaknya bukanlah otak atau jantung, melainkan tulang. Di bumi ada satu hal yang hampir tidak kita sadari, gravitasi. Setiap langkah kita, setiap berdiri, setiap gerakan, ada gaya yang menarik tubuh kita ke bawah. Dan karena itu, sistem rangka kita dipaksa untuk tetap kuat. Tapi di luar angkasa, tekanan itu hilang. Ketika tidak ada lagi gravitasi yang melawan tubuh, tubuh berpikir bahwa tulang yang tebal dan kuat tidak lagi dibutuhkan. Jadi, tubuh mulai mengurangi kepadatan tulang. Menurut penelitian dari misi jangka panjang NASA dan badan antariksa lainnya, para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional bisa kehilangan 1 hingga 2% massa tulang setiap bulan, meskipun mereka rutin berolahraga. Dan ini bukan sekadar kelemahan biasa. Ketika tidak ada gravitasi, hampir semua otot di tubuh mulai mengecil, karena mereka tidak lagi banyak digunakan. Kaki, punggung bawah, otot inti, semua yang penting untuk berdiri dan bergerak di bumi secara perlahan menjadi lemah. Bahkan jantung yang juga merupakan otot ikut terpengaruh. Di bumi, jantung harus bekerja keras untuk memompa darah melawan gravitasi. Tapi di luar angkasa, sirkulasi darah jadi lebih mudah, sehingga tubuh pun menyesuaikan diri. Menurut beberapa penelitian tentang astronot, ada perubahan pada sistem kardiovaskular setelah misi yang lama di orbit. Volume darah menurun dan tubuh kesulitan menyesuaikan diri saat kembali ke lingkungan dengan gravitasi. Inilah alasan mengapa beberapa astronot merasa pusing atau kehilangan keseimbangan saat kembali ke bumi, meskipun mereka hanya beberapa bulan di luar angkasa. Jika perjalanan ke Uranus memakan waktu lebih dari 10 tahun, masalahnya bukan lagi sekedar penyesuaian sederhana. Ada kemungkinan tubuh manusia sendiri akan berevolusi agar bisa bertahan hidup dalam kondisi tanpa bobot dan menjadi tidak lagi kompatibel dengan gravitasi normal di bumi. Tapi seberat apapun dampaknya pada tubuh, ada satu lagi bahaya yang lebih diam-diam, yaitu pikiran. Pada awalnya, misi ini mungkin terasa seru, petualangan baru, cakrawala baru. Namun seiring berlalunya tahun di dalam sebuah pesawat luar angkasa yang sempit, semuanya berubah. Menurut studi isolasi psikologis yang digunakan dalam pelatihan astronot, bahkan individu yang sangat terlatih pun mengalami stres, kecemasan, gangguan tidur, dan konflik antar pribadi ketika terlalu lama terkurung di lingkungan yang terbatas. Dan di bumi, subjek tes masih punya pintu darurat. Di antariksa jauh, tidak ada ketika kamu sudah berada di tengah perjalanan. Menuju Uranus, mustahil untuk langsung kembali. Tidak ada juga misi penyelamatan yang bisa cepat datang. Hal ini semakin parah karena adanya keterlambatan komunikasi. Karena jauhnya Uranus dari bumi, pesan radio sederhana saja bisa memakan waktu lebih dari 2 jam untuk sampai. Artinya, percakapan normal dengan pusat kendali misi akan mengalami keterlambatan lebih dari 5 jam. Dan ketika akhirnya kamu sampai setelah perjalanan lebih dari 1 dekade, yang menunggu bukanlah hadiah, melainkan sebuah planet yang hampir mustahil untuk didatangi manusia. Tidak seperti bumi atau Mars, Uranus tidak memiliki permukaan padat yang bisa diinjak. Ini adalah apa yang disebut sebagai raksasa es. Tapi bukan berarti permukaannya hanya terdiri dari es saja. Di bawah atmosfer tebalnya, terdapat tekanan tinggi dari fluida terkompresi seperti air,
metana, dan amonia. Semakin dalam sebuah wahana antariksa masuk ke atmosfernya, tekanan dan panas akan semakin meningkat hingga pada titik di mana kemungkinan bisa hancur, bahkan material buatan manusia yang paling kuat sekalipun. Menurut penjelasan NASA sendiri tentang struktur Uranus, lingkungan di sana sangat ekstrim untuk misi pendaratan konvensional apapun. Bahkan di atmosfer bagian atas saja, kondisinya sudah sangat brutal. Uranus adalah salah satu planet terdingin yang pernah diamati di tata surya. Suhu di puncak awannya bisa turun hingga hampir minus 224 derajat Celcius. Ini bahkan lebih dingin daripada Neptunus di beberapa bagian, meskipun Neptunus lebih jauh dari matahari. Pada suhu seperti ini, hanya beberapa detik sudah cukup untuk membekukan jaringan manusia yang terbuka. Atmosfernya sendiri hampir seluruhnya terdiri dari hidrogen dan helium. Ada juga metana dan jejak senyawa lain seperti hidrogen sulfida. Gas ini berhubungan dengan bau telur busuk di bumi. Tapi di Uranus, bau bukanlah masalah utamanya. Tidak ada oksigen yang bisa dihirup manusia. Dan yang paling penting, ada angin. Dalam foto-foto dari Voyager 2, Uranus terlihat tenang dan damai. Tapi menurut pengamatan atmosfer, ada angin yang sangat kencang di planet itu yang bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Artinya, meskipun terlihat tenang dari kejauhan, ini adalah dunia dengan suhu yang sangat dingin, tekanan tinggi, gas beracun, dan badai yang tidak bisa ditandingi oleh bencana alam apapun di bumi. Jika ada satu hal yang jelas tentang Uranus, ini dia. Jangan tertipu oleh penampilannya. Dalam foto-foto dari teleskop dan Voyager 2, planet ini terlihat tenang, sebuah bola biru yang dingin dan hampir tidak bergerak. Tapi di balik ketenangan itu, ada atmosfer yang mengamuk yang bisa menghancurkan hampir semua teknologi buatan manusia. Menurut para ilmuwan, kemungkinan miliaran tahun yang lalu, benda ini ditabrak oleh sebuah objek yang sangat besar, mungkin sebesar bumi. Benturan itulah yang diyakini sebagai penyebabnya, mengapa orientasi planet ini menjadi miring. Dan karena itu, musim-musim di Uranus menjadi sangat aneh. 1 tahun di sana setara dengan 84 tahun di bumi. Artinya, orbitnya mengelilingi matahari sangat lambat. Karena kemiringan yang ekstrim, ada masa di mana satu kutub planet ini langsung menghadap matahari selama lebih dari 40 tahun. Tidak ada malam, tidak ada matahari terbenam, cahaya terus-menerus saja. Setelah itu, planetanya perlahan akan berputar sampai sisi yang lain menghadap matahari. Dan disitulah dekade kegelapan akan dimulai. Jika ada kehidupan yang lahir di satu bagian Uranus pada masa kegelapan ekstrim, mungkin makhluk itu akan menua tanpa pernah melihat cahaya matahari. Di bumi, medan magnet kita teratur dan cukup stabil. Inilah yang membantu melindungi kita dari partikel bermuatan berbahaya yang berasal dari matahari. Di Uranus, yang terjadi seperti versi kacau dari ini. Menurut data dari Voyager 2, medan magnet Uranus tidak sejajar dengan rotasi planet tersebut. Medan magnetnya sangat miring dan sumbernya bahkan tidak tepat di tengah planet. Dan menurut beberapa analisis terbaru dari data Voyager, mungkin saja saat pesawat luar angkasa itu melintas pada tahun 1986, bertepatan dengan kondisi angin matahari yang tidak biasa. Artinya, masih banyak hal yang belum sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan tentang kondisi sebenarnya Uranus. Bahkan bulan-bulannya pun juga tidak aman. Ada 27 bulan yang diketahui mengelilingi Uranus, termasuk Titania dan Oberon. Namun dunia-dunia ini terdiri dari es, batu, dan suhu yang sangat dingin. Di beberapa bagian, kegelapan bisa berlangsung selama puluhan tahun karena posisi mereka di sekitar planet tersebut. Tidak ada atmosfer yang bisa dihirup, tidak ada panas, tidak ada tempat yang jelas untuk pemukiman manusia dengan teknologi saat ini. Dan disinilah menjadi jelas mengapa sampai sekarang hanya satu wahana antariksa yang benar-benar pernah mendekati Uranus. Pada Januari 1986, Voyager 2 melintasi planet tersebut dan berhasil mendapatkan informasi penting hanya dalam beberapa jam sebelum melanjutkan perjalanan keluar dari tata surya bagian luar. Sampai sekarang, itu masih merupakan pengamatan terdekat kita terhadap Uranus. Tapi itu tidak berarti komunitas ilmiah telah melupakannya. Pada tahun 2022, survei Dekadal Ilmu Planet di Amerika Serikat menganggapnya sebagai salah satu misi masa depan yang paling penting, sebuah orbiter Uranus yang diusulkan dan probe atmosfer. Tapi itu adalah misi robotik, bukan misi untuk manusia. Karena semakin banyak ilmuwan belajar tentang dampak ruang angkasa dalam terhadap tubuh manusia, semakin jelas bahwa ada batasan yang bisa ditahan oleh tubuh manusia.
Mungkin suatu hari nanti manusia bisa bertahan di Mars. Mungkin juga kita bisa membuat stasiun yang lebih canggih di dekat sistem Jupiter di masa depan yang sangat jauh. Tapi Uranus itu cerita yang berbeda. Bukan hanya karena jaraknya, tetapi juga karena semakin lama manusia berada di luar angkasa yang jauh, perlahan-lahan kondisi yang membentuk kita sebagai spesies mulai hilang. Gravitasi bumi, atmosfernya, medan magnet yang melindungi kehidupan. Semua itu adalah bagian dari alasan mengapa tubuh manusia bisa berfungsi. Jika kamu menghilangkannya dalam waktu lama, kamu mengubah desain tubuh dan pikiran itu sendiri. Dan mungkin itulah pelajaran terpenting dari Uranus. Bahwa seberapapun kita maju sebagai peradaban, masih ada tempat-tempat di alam semesta yang memang tidak diciptakan untuk kita. Dunia-dunia yang akan tetap sunyi, dingin, dan penuh misteri, sementara mereka terus berputar dalam kegelapan luar angkasa.